Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Anggaini dan teman saya Dini Sania Putri. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninjauan upah dan gaji serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Arti upah bagi pengusaha. Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Arti upah bagi karyawan. Di dalam memberikan upah atau gaji, perlu memperhatikan prinsip keadilan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Karena itu, pertama yang harus dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Pengorbanan tersebut dipertunjukkan dari persyaratan spesifik yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan. Di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum, atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Peninjauan upah dan gaji karyawan. Landasan kebijakan pengupahan, kebijaksanaan yang mendasar upah dari sumbangan tenaga dan pikiran karyawan, struktur upah, gaji, menunjukkan sistem yang formal mengenai skala-skala untuk tersebut. Kebijaksanaan pengupahan umumnya dibuat untuk adanya pembayaran upah atau gaji yang cukup untuk menjamin hidup berkeluarga dalam keadaan normal. Skill dan perform merujuk harga pasar. Filosofi upah yang sekarang sudah mulai memberlakukan skill kompensasi. Semakin tinggi kemampuan dan performance yang dimiliki, maka kompensasinya akan mendekati standarisasi. UU yang mengatur tentang pengupahan. Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia memang tidak mengenal istilah gaji. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 dan PP Pengupahan Nomor 78/2015 hanya menggunakan istilah upah yang didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan lebih sering menggunakan istilah gaji, misalnya gaji pokok dan gaji bersih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor peninjauan upah kepada para karyawan. 1. Faktor lamanya masa kerja, yaitu yang atas dasar pengalaman kerja atau experience mempengaruhi pengembangan skill secara empirik atau otodidak. Yang kedua, faktor profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan, seperti tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan kinerja. Yang ketiga yaitu faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan, yaitu tinggi rendahnya jabatan atau terkait wewenang dan tanggung jawab seseorang pekerja atau buruh, yang meliputi aspek kewilayahan seperti jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah. Aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seorang pekerja, meliputi banyak atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang memiliki atau tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan sebagai basic start awal dalam bekerja. Tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi 1. Penghargaan terhadap prestasi karyawan, 2. Menjamin keadilan gaji karyawan, 3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, 4. Memperoleh karyawan yang bermutu. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para karyawan yaitu 1. Penawaran dan permintaan karyawan, 2. Organisasi buruh, 3. Kemampuan untuk membayar, 4. Produktivitas, 5. Biaya hidup, 6. Peraturan pemerintah. Upah buruh
Studi kasus upah buruh di bawah UMR direktur di Surabaya di penjara 1 tahun. Jakarta, hari buruh akan jatuh 3 hari lagi. Salah satu isu yang terus didengungkan adalah soal upah dan kesejahteraan. Bagaimanakah sanksi hukum apabila perusahaan mengadili menggaji di bawah upah minimum regional atau UMR? Mahkamah Agung MA melansir keputusan soal kasus pengupahan tersebut dalam websitenya Jumat 28 Maret tahun 2017. Putusan atas nama terpidana Bagus Srihandojono yang juga Direktur PT Panca Puji Bangun dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kasus bermula pada saat PT Panca Puji Bangun itu memperkerjakan 35 orang karyawan di pabriknya di Jalan Tanjung Anam, Surabaya pada tahun 2004. Nah, kurun tahun 2004 sampai 2010 PT Panca Puji Bangun menggaji buruhnya di bawah UMR, yaitu 1. Upah terendah yaitu 680.000 sebanyak 10 orang. 2. Upah tertinggi sebesar 1,2 juta rupiah. 3. Selain itu, buruh mendapat tunjangan tidak tetap yang besarnya bervariasi berupa yang hadir, uang makan, dan uang premi. Salah satu karyawan yang bernama Yudi Santoso mendapatkan upah 1. Gaji pokok 300.000, 2. Tunjangan keluarga sebesar 30.000, tunjangan rumah sebesar 150.000, tunjangan transformasi sebesar 6.000 per kedatangan, 5. Uang premi 50.000. Gaji di atas juga dirasakan tak jauh beda oleh M. Setio Budi. Kala itu UMR di kota Surabaya sebesar 934.500 rupiah. Pada tahun 2007, PT Panca Puji Bangun merumahkan Yudi dan Setio dengan alasan kinerja keduanya di bawah standar. Tidak terima dengan hal itu, Yudi dan Setio melaporkan PT Panca Puji Bangun ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Bagus selaku Direktur PT Panca Puji Bangun dilaporkan melanggar pasal 90 ayat 1 JO, pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 91 ayat 1 berbunyi pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus pun bergulir hingga ke pengadilan. Pada tanggal 30 Maret tahun 2010, jaksa menuntut Bagus selama 18 bulan penjara. Hayung bersambut. Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Bagus selama 1 tahun penjara karena menggaji karyawannya di bawah UMR. Keputusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 April tahun 2010 dan kasasi pada tanggal 8 November tahun 2011. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.